ada Langsung acara diajak apa, ya? ada media podcast yang Iya. disediakan oleh desa. Iya. Jadi bukan sesuatu yang mudah gitu kan dalam desa. Mungkin membuatnya selesai, bisa hari ini selesai, tapi bagaimana mengelola kegiatan ini juga bagian dari keterbukaan publik nanti. Oke, Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kamang Hilya Channel dalam podcast edisi khusus Desa Anti Korupsi. Dan pada hari ini kita kedatangan dua orang narasumber dari KPK dan penulis dari Desa Buku Anti Korupsi. Baik, kita langsung saja. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak Wali Selamat Nagari. siang Bu Yeni. Selamat siang Pak Wali. Apa kabarnya nih Bu? Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya agak deg-degan ya Pak. Iya, deg-degan Pak ya. Sama, saya juga Mau deg-degan diinterview Pak. sama Pak Wali. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Oh, siap. Ngobrol santai. Siap. Sambil ngopi-ngopi. Kopinya udah tadi Pak ya. Alhamdulillah udah habis Pak. Alhamdulillah. Belum Mau ditambah. tambah lagi Pak kopinya? Saya Sajian kopinya top Pak. Oke, Pak Aris dan Bu Yeni barangkali mungkin bisa perkenalan sedikit dulu Pak Aris. Perkenalan singkat lah. baik. Ini viewer kita panggilannya apa Pak? Terserah aja Pak. Baik, teman-teman, nama saya Aris Dedi Arham. Saya biasa dipanggil Aris. Saya bekerja untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ini tuh Pak. Oh ya. Kampung asalnya boleh disampaikan? Wah, kampung asal. Kebetulan saya orang tua, bapak itu dari Medan, Sumatera Utara. Kalau ibu dari Padang, Pak. Wah, masih Nah, orang awak jadi Pak, ya? masih ada orang awak. Wah, masih orang awak. Oke, terima kasih Pak Aris. Mungkin Bu Yeni bisa perkenalan singkat sedikit, Baik, Bu. terima kasih. Hai masyarakat Nagari Kamang Hilya. Hilir. Perkenalkan, saya Enika Bibiati. Saya tim penyusun buku Desa Anti Korupsi. Jadi kami ada bertiga gitu ya dalam kegiatan penyusun ini, dan tidak lepas juga bimbingan dari KPK tentunya. Dalam kesempatan sore ini ya, sore siang menjelang sore ini, salam kenal, salam hangat buat semua masyarakat ya Nagari yang tentu berdedikasi tinggi ya dalam mewujudkan desa anti korupsi. Insya Allah. Amin. Kalau tadi Pak Aris memperkenalkan asal, saya juga asal dari Jawa ya, mungkin pulau yang berbeda, tetapi hati kita tetap sama gitu ya untuk Indonesia maju ya. Kemudian Padang itu menjadi satu daerah yang tidak asing ya sebenarnya bagi saya pribadi, karena sering sekali dan nuansa-nuansa agamis ya yang menonjol ya di Padang secara umum yang memang sangat kami rasakan. Gitu Pak Wali Nagari. Iya, terima kasih Bu Yeni. Jadi nggak usah terlalu tegang Bu. Iya. Kita ngobrol. Anggap saya nanya sebagai wali nagari, saya nanya Ya. apalagi ya kira-kira yang harus kami Oh, lakukan. yang tegang biasanya bukan perempuan. Iya, yang laki-laki. Ups. Oke, Pak Aris, ke Pak Aris dulu lah mungkin ya. Gini Pak, ini kan Kamang Hilya ini sekarang udah masuk katanya 10 nominasi ya, calon desa anti korupsi. Nah, masyarakat kami juga sering bertanya, dari masyarakat luar juga sering bertanya, apakah memang Kamang Hilya itu sudah ditetapkan menjadi desa anti korupsi, masih calon atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Wali. Jadi sebenarnya 10 desa yang udah ditetapkan oleh KPK ini, dipilih oleh KPK ini adalah 10 desa calon desa anti korupsi. Iya. Kenapa calon? Karena kami baru melakukan observasi, kami baru melakukan penilaian awal nih Pak Wali. Kira-kira desa mana? Waktu itu kami melakukan observasi itu kepada hampir 30 desa sebenarnya. 30 desa se-Indonesia Pak ya? Se-Indonesia, di 10 provinsi. Jadi ada 30 desa di 10 provinsi. Dari 30 desa ini kami harus pilih satu saja. Mana yang kira-kira paling siap untuk menerima pendidikan dan pelatihan, yang paling siap untuk memenuhi ada 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi. Nah, jadi
dari beberapa penilaian tersebut, Kamanghilia kami pilih sebagai salah satu desa yang siap untuk menjadi desa anti korupsi. Masih calon statusnya sekarang. Iya, iya. Mungkin Pak Aris sebelum ke Bu Yeni ya. Kan banyak desa ya Pak yang dinilai. Kalau di Sumbar itu kan salah satunya negara tetangga kami gitu ya. Siap. Kemudian di Lampung juga ada 3 kalau nggak salah. Nah, Ya. Menurut Bapak gitu ya, kira-kira yang menarik dari Kamanghilia itu kenapa harus Kamanghilia gitu Pak? Iya. Ini banyak pertanyaan juga Pak Aris. Iya. Kok bisa Pak Wali Kamanghilia itu? Saya juga bingung juga menjawabnya Pak gitu. Iya. Karena kan kami di Kamanghilia itu sebenarnya Pak, kami bekerja seperti apa yang digariskan saja sebenarnya. Jadi nggak banyak yang kami tonjolkan gitu ya. Kawan-kawan mungkin pelaksana kegiatan, ya udah ketika ditetapkan mereka sebagai pelaksananya, mereka laksanakan, mereka laporkan macam seperti itu. Jadi mungkin ada hal menarik barangkali Pak dari KPK kenapa harus Kamanghilia gitu. Oke. Jadi ini ceritanya agak panjang nih Pak. Iya, silakan Pak. Editornya agak bekerja keras Ya, supaya bisa mengedit ini gitu ya. Jadi sebenarnya desa anti korupsi ini udah kami jalankan dari tahun 2021. Ya. 2021 kami mulai dengan menyusun buku panduan desa anti korupsi. Nah, Bu Eni inilah dan teman-temannya yang membuat buku desa anti korupsi dengan melibatkan kementerian-kementerian ya, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, apalagi itu ada dari BPS, ada dari pemerhati desa, ada dari inspektorat, ada dari akademisi, mahasiswa yang saya tahu sedang belajar di dalam negeri maupun di luar negeri ikut terlibat. Mereka menyusun buku desa anti korupsi ini. Jadi kami bisa meyakinkan lah ya bahwa buku ini sebenarnya bukan maunya KPK gitu, bukan isinya tuh nggak terlalu KPK banget lah gitu. Nggak Jadi di-set isinya sama KPK gitu. Jadi kami bahkan jarang ya Bu Eni ya, KPK tuh jarang muncul di FGD. Kalau misalnya FGD online itu kami tuh selalu matikan layar. Iya. Kameranya supaya teman-teman tuh bebas saja utarakan apa sih yang sebenarnya yang diinginkan dari sebuah desa yang anti korupsi gitu kan ya. Jadi ini buku hasil rembukan tokoh-tokoh tadi gitu. Nah, setelah buku itu jadi, kami minta masukan dari teman-teman yang menyusun itu ada 80 orang yang menyusun buku desa anti korupsi ini. Kira-kira gitu kan dari 5 komponen 18 indikator ini, tolong berikan kami contoh atau desa yang bisa merepresentasikan atau yang bisa mencapai indikator ini. Akhirnya teman-teman dari Bu Eni dan tim penyusun tadi yang 80 orang tadi mungkin berembuk gitu ya, kita nggak tahu juga, tapi kan nggak tahu juga bagaimana akhirnya muncul nama-nama desa ini, ya itulah nama desa ini akhirnya kami kantongi untuk di tahun 2022 ini kami lakukan observasi. Jadi dari usulan dari tim penyusun, kemudian kami nggak percaya begitu aja Pak. Ya, kami juga minta masukan dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten. Tolong berikan satu saja desa yang dirasa unggul ya, di masing-masing provinsi, maksudnya kabupaten, yang bisa kami survei, gitu, kami observasi. Jadi akhirnya ada 2 nama desa yang ada di kantong kami. Satu versi dari Bu Eni dan kawan-kawan, kemudian satu lagi versi dari pemerintah daerah. KPK nggak ada calon sebenarnya Pak, karena KPK kan nggak tahu mengenai desa kan, bukan wewenang kita. Jadi kita percayakan dari teman-teman penyusun desa anti korupsi, buku desa anti korupsi dan dari pemerintah tadi kan. Nah dari situ kemudian kami lakukan penilaian, observasi, kami datang. Ya akhirnya setelah observasi menilai antara 1 dan 2, kami jatuh hati kepada desa Kamanghilia. Alhamdulillah. Begitu Pak ceritanya. Nggak tahu lagi saya mau apa yang disampaikan Pak. Iya. Ini kemarin kan waktu di RRI Pak ada yang nanya kan? Iya. Kenapa KPK tiba-tiba ke Kamanghilia? Apakah di sana ada korupsi? Oh enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu. Benar Pak. Jadi begitu booming pemberitaan, ada kegiatan launching di Goa ya, Sulawesi Selatan. Itu banyak pemberitaan muncul. Nah, sebagian ada yang baca beritanya, misalnya di share di grup-grup WA itu mereka baca linknya, ada juga yang cuma baca judul di luar itu aja Bu. Nah, jadi mereka menganggap ada apa dengan Kamanghilia, ada apa dengan KPK sampai ke Kamanghilia.
Nah, akhirnya banyak pertanyaan seperti itu ke kami. Jadi terima kasih Pak Aris sudah dijelaskan. Jadi bisa ya kepada masyarakat kami tidak ada apa-apa antara KPK dengan Kemanggilia. Saat ini kita masih aman. Bukan ada penangkapan ya dengan Iya, KPK bukan di ada desa penangkapan, Ya, ya. gini Pak, jadi namanya desa percontohan gitu ya. Ya. Karena namanya desa percontohan, tentu kita akan mencari desa yang akan bisa menjadi contoh nantinya bagi desa-desa yang lain, bagi negara-negara yang lain. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kami Pak. Oh Di iya, Kemanggilia, Pak. makanya berat. Ya, makanya saya sama kawan-kawan sama BPD-nya, Bamus, lembaga-lembaga yang ada di negeri itu, yuk kita ini tantangan. Jadi jangan dijadikan beban lah. Kita semampu kita melaksanakan ini. Oke Pak Aris, terima kasih. Kemudian kita ke Bu Yeni ya. Bu Eni ya. Ini menarik Bu, tentang Ibu bersama kawan-kawan menyusun buku tentang desa anti korupsi. Inspirasinya dari mana ini Bu, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih Pak Nagari. Kalau berbicara tentang penyusunan buku secara konten, memang kan kita tidak bisa tiba-tiba turun dari langit ya. Ya. Artinya semua punya dasar ya, dari dasar kita undang-undang desa ya kan, kemudian Permendagri itu yang mengikat ya, kemudian juga peraturan Kementerian Keuangan. Nah, dari situ yang kita coba pilah ya, kita pecah, kita dalami, berserta juga beberapa kegiatan-kegiatan survei-survei yang sebenarnya itu juga dilakukan oleh misalnya BPS gitu ya, karena setiap lembaga itu pasti KL itu punya indikator-indikator. Dan yang terpenting di sini adalah satu penilaian dari nilai dari keterbukaan publik ya, karena desa anti korupsi itu sebenarnya salah satunya identik bukan berarti sama ya, identik dengan proses keterbukaan publik ya, di mana proses-proses komunikasi, koordinasi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya transparan ya, tentu melalui prosedur peraturan, salah satunya adalah Permendagri 20/2018 itu ya. Nah sebenarnya dari sana kita mencoba mentelaah peraturan terlebih dahulu ya, kemudian memasukkan apa saja sih pemaknaan dari makna secara dalam dari anti korupsi itu sendiri. Selama ini kan kita memaknai korupsi itu sebagai satu ranah kaitannya dengan uang kan gitu ya, kaitannya dengan jabatan ya, tapi kita lihat dari sisi lain, nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang itu kemudian belum dimunculkan mungkin yang ada di masyarakat di desa ya atau di nagari. Nah salah satunya kita bagaimana melibatkan kearifan lokal gitu ya, yang itu menjadi nilai poin dari sisi desa anti korupsi, meskipun semua dari nilai itu ada prosentasenya ya, dari nilai indikator tersebut dari 18 komponen. Dan yang terpenting di sini adalah tidak hanya kita mematuhi dari sisi peraturan yang sudah ada di Kementerian Pendagri dan Kemendes, tapi juga kaitannya bagaimana keterlibatan masyarakat ya, sehingga rohnya dari anti korupsi itu ada, bukan hanya tidak terjadi penyelewengan anggaran oleh desa gitu ya dan aparatnya, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima manfaat tersebut dan terjadi proses keterbukaan kepada masyarakat terhadap proses-proses pembangunan ya, dari perencanaan sampai pelaksanaan dan hasil, dan itu diwujudkan dalam laporan ya. Nah, karena eranya digital, tentu salah satu penilaian dari buku yang kemarin disusun itu adalah tidak hanya fisik tetapi digital, sehingga pada saat dipotret dari atas, kami satu nagari ini menjadi satu desa anti korupsi, dipotret dari atas bisa dengan melalui digital. Benar ada. Pada saat datang mungkin beberapa fisik ya, itu bisa terlihat informasi PPDS-nya, kemudian informasi penting ya, maklumat, kemudian juga bagaimana pada saat kita datang ke masyarakat tidak terjadi indikasi-indikasi itu gitu ya. Jangan sampai nanti sudah masuk dalam indikator tersebut ya, fisiknya ada tapi ternyata masih terjadi terjadi suap menyuap dalam tanda petik, meskipun itu sifatnya masih ringan gitu ya di level masyarakat, tapi itu akhirnya menjadi satu budaya yang negatif gitu ya, dan kemudian kita juga melihat bagaimana sisi-sisi budaya yang sifatnya positif di masyarakat itu bisa ditumbuhkan ya. Kita tahu di Kemanggilia punya lembaga adat ya. Kalau lembaga adat selama ini sudah berfungsi, insya Allah ya, artinya bahwa itu kemudian bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya anti korupsi secara luas ya, tidak hanya berkaitan dengan penyelewengan dana desa.
Mungkin itu sih Pak Oke. Bali Nagari, Bu sehingga mendasi inspirasi gitu ya, Iya. inspirasi katanya dengan buku. Kenapa harus desa, Bu? Ini pertanyaannya. Kenapa banyak orang berpemikiran desa itu kan hanya mengelola dana itu paling banyak kalau dari sumber dana desanya 1M atau digabung alokasi dana desa yang dari kabupaten, pendapatan lain-lain itu paling 2M. Kenapa harus desa? Kenapa enggak kabupaten semacam? Ya, pertama kalau kita melihat kan desa menjadi satu fondasi kuat ya dalam struktur masyarakat. Kita tahu bahwa wujud negara dalam mensejahterakan masyarakat dengan adanya undang-undang desa itu kan melalui perwujudan dari APBDes-nya tadi ya. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dari beberapa laporan, penyelewengan itu kan cukup tinggi di level dana desa ya, baik aparat ya atau mungkin bahkan kepala desa ya, itu dari dana desa, karena income tertinggi dari desa itu adalah dana desa gitu ya, sehingga itu yang menjadi sorotan, apakah secara mudah apakah dana desa yang sudah digelontorkan oleh negara gitu ya, udah dimanfaatkan dengan tepat gitu ya oleh desa dan beserta aparatnya, ataukah memang hanya untuk sekelompok elit tertentu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kekhawatiran inilah yang sebenarnya menjadi satu inspirasi bahwa ternyata kalau dana desa itu bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, ini tentu manfaatnya sangat tinggi ya, tidak hanya secara fisik di desa tapi juga secara ekonomi ya, sehingga menumbuhkan salah satunya mungkin usaha-usaha mikro di masyarakat gitu ya, untuk penguatan modal, kemudian juga UMKM-nya, dan bahkan menjadi bumdes desa yang menguatkan dari sisi ekonomi. Nah, itu secara sederhana konteksnya ya, desa kan kecil, karena di kabupaten lebih besar. Kenapa enggak kabupaten yang dicanangkan? Karena kewenangannya tadi ya, setiap pemerintahan kan punya kewenangan yang berbeda ya. Nah, di sini desa sudah mulai mengelola gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana kemudian desa bisa mengelola salah satunya APBDes ya, selain tidak hanya APBDes tetapi hal lain yang akhirnya APBDes itu kan satu trigger pertama ya, tapi hal-hal lain yang itu dilakukan di level desa sehingga mendorong bahwa desa ini punya nilai-nilai luhur ya tentang anti korupsi. Oke, makasih Bu Eni. Kembali ke Pak Aris. Seperti yang disampaikan Bu Eni tadi Pak, dana desa itu kan skopnya kecil ya dibandingkan dengan dana kabupaten, provinsi ke pusat gitu. Nah, banyak pertanyaan yang muncul. Apakah dana desa itu masuknya ke ranah KPK? Kenapa KPK harus sampai masuk ke ranahnya desa? Gitu? Iya. Kenapa tuh Pak? Saya nyambung sedikit Pak, tadi disampaikan oleh Bu Eni. Jadi memang 1 miliar ya, bahkan nggak nyampe Pak ya 1 miliar ya, 900 juta sekian. Tetapi kalau misalnya kita agregatkan Pak gitu kan ya, ada 74.000 desa menerima kurang lebih 900 juta, itu udah 68 triliun ya, 68 sampai 70 triliun ya yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa. Itu kan jumlahnya besar sebenarnya. Jadi kita nggak melihat angka 1 miliarnya ini, tapi jumlah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa itu jumlahnya besar. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022, informasi dari Kementerian Keuangan kan udah sampai 468 triliun. Sudah banyaklah prestasi-prestasi yang sudah lahir dari dana desa ini. Tetapi ya, jumlah kasus terhadap penyimpangan, penyelewengan penggunaan dana desa ini pun juga linear meningkat. Saya pikir tadi prestasinya kasus itu. Jadi semakin tinggi ternyata dana desa, semakin kasusnya pun juga semakin meningkat. Nah, ini kan ya, penyimpangan nggak mungkin kita nol kan Pak ya, tapi bagaimana menjaga tren itu tidak linear seperti kenaikan jumlah dana desa itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat data dari Bareskrim itu Pak ya, misalnya dari 500 kasus itu ternyata 350, hampir 350 itu kasusnya itu melibatkan kepala desa.
artinya kan kepala desa bisa bermain sendiri Pak, atau dia memilih mau berkong kali kong sama sekdesnya atau sama perangkat yang lain. Misalnya. Tapi kepala desa adalah aktor utamanya. Kalau misalnya kita lihat dari statistik dari Bareskrim gitu ya. Nah makanya kita menjalankan program desa anti korupsi ini untuk melengkapi program-program pencegahan korupsi KPK. KPK juga kita melakukan kegiatan pencegahan di tingkat pusat, di kementerian lembaga sudah ada kita namanya program Paku berintegritas. Jadi penyelenggara anti korupsi itu ya, Paku berintegritas. Kemudian kita juga punya program yang menyasar pemerintah provinsi dan kabupaten. Itu dengan monitoring center prevention namanya MCP itu ya. Dari pemerintah daerah itu pun juga punya rencana aksi yang disepakati antara KPK dengan masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, bentuk pemerintah yang paling kecil nggak ada ini yang program KPK di sana, tapi kita melihat fenomena tadi semakin tingginya dana desa, tapi semakin tinggi juga jumlah kasus yang muncul. Makanya kita bikin program desa anti korupsi. Betul Pak Wali bahwa kita tidak punya kewenangan untuk menindak kepala desa, wali nagari yang terlibat korupsi karena memang kewenangan KPK menurut pasal 11 Undang-Undang KPK. Tetapi dalam kegiatan atau program pencegahan KPK bisa melakukannya kepada siapa saja. Jadi ini untuk melengkapi program-program pemberantasan korupsi oleh KPK termasuk di desa. Mungkin itu Pak. Oke Pak Aris, menarik sekali ya. Jadi kenapa saya bilang menarik? Selama ini kami selaku, mungkin saya wali nagari ya, dengan kawan-kawan yang lain wali nagari atau kepala desa yang lain, itu selalu dikait-kaitkan dengan masalah hukum Pak, terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, mendengar yang Pak Aris sampaikan tadi itu bahwasanya KPK tidak melakukan penindakan. Nah, artinya di sini berarti KPK hanya melakukan pembinaan ya Pak ya, pembinaan seperti itu. Iya, bisa dikatakan seperti itu Pak. Pembinaan, menjaga atau membentuk sistem gitu ya, membentuk sistem di desa supaya anti korupsi, supaya masyarakatnya bisa berperan serta, berdaya guna untuk mencegah korupsi. Karena tadi yang 345 kasus itu 345 pelakunya adalah kepala desa, artinya kepala desa kemungkinan menjadi faktor yang cukup dominan kalau misalnya terjadinya korupsi dana desa gitu. Oke, ke Bu Eni. Di dalam yang Ibu sampaikan tadi itu ada tentang kearifan lokal ya Bu ya, sebagai salah satu indikator mungkin penilaian. Nah, barangkali bisa dijelaskan atau disebutkan lagi Bu, indikator lainnya kira-kira apa? Karena kan gini, kita podcast ini kan media informasi Bu ya, nanti didengar, ditonton oleh yang lain gitu, negara-negara lain, desa-desa yang lain. Nah ini kan berbagi kita Bu. Apalagi kira-kira indikator yang harus kita penuhi? Ya, pertama kalau kita berbicara indikator tentu ada dua hal ya yang harus kita lihat. Satu utamanya adalah dari pemerintahan desa itu sendiri ya, perangkatnya. Kemudian juga adalah kedua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa gitu ya. Kemudian ketiga adalah masyarakat ya, secara menyeluruh masyarakat, baik kelompok pemuda, tokoh gitu ya, kelompok perempuan ya, itu menjadi bagian yang harus memahami dari kelima indikator yang ada, kelima komponen ya. Jadi pertama adalah ranahnya lebih ke pemerintahan desa atau perangkat, yaitu penguatan tata laksana ini tentu ya. Kemudian juga tata laksana bagaimana pemerintah desa melakukan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawabannya ya. Jauh mana perdes-perdes yang sudah disusun ya. Selama ini setiap pertanggungjawaban sesuai peraturan kan memang harus ada bentuk laporannya yang itu mungkin ada digital dan fisik ya. Jadi semua penilaian itu ada dua hal yang harus dilihat, ada bentuk secara terdokumentasi baik itu fisik dan digital. Kemudian juga adalah yang kedua penguatan evaluasi ya, sejauh mana pengawasan yang selama ini sudah dilakukan ya, kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik ya. Nah,
kita bisa lihat kualitas pelayanan publik tentu tidak hanya bagaimana pemerintah desa menyediakan sarana prasarana tersebut, tetapi juga bagaimana masyarakat memberikan penilaian tersebut. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena kita harapkan desa pada saat masyarakat desa itu datang ke kantor Nagari ini, nuansanya sudah beda, kayak di rumah sendiri, senyum sapa sudah muncul. Nah, ini yang mungkin Enak. alasan kayak bersaudaraannya kuat gitu ya, jangan sampai datang itu kayak gemetaran gitu ya, pegang-pegang begini. Kemudian juga adalah kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Nah, ini tentu bagaimana masyarakat terlibat, salah satunya adalah mereka terlibat dalam RKP yang disusun di desa ya. Tidak hanya mereka hadir secara fisik, tetapi secara ruh juga hadir gitu ya. Jadi mereka berkontribusi terhadap rencana-rencana pembangunan yang ada di desa. Selain itu juga kita bisa melihat ya kaitannya dengan bagaimana masyarakat punya kesadaran yang tinggi ya terhadap pencegahan anti korupsi ini ya. Jangan sampai, mohon maaf, mungkin kalau dulu setiap pelayanan ya, ini budaya sebenarnya, dan itu sebenarnya positif ya dengan memberi tali kasih ya kepada orang yang sudah membantu. Tetapi kalau di sini kan konteksnya aparat desa memang tugas pelayanannya adalah menyediakan layanan tersebut gitu ya, pengurusan administrasi, KTP, KK, bahkan mungkin surat kelahiran, bahkan surat nikah. Ya mungkin udah tidak ada eranya tips-tipsan gitu ya, mungkin dipindah ke tempat lain saja, buat sedekah buat masjid atau apa gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan partisipasi, sejauh mana kesadaran masyarakat itu muncul, ada tidak gitu ya. Dan bahkan kalau itu terdengar sampai keluar, itu justru merusak indikator yang lain yang sudah dibangun gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi yang kita sampaikan adalah kearifan lokal tadi ya. Di sini cukup kental sekali ya, punya 5 lembaga adat gitu ya, dan ini bisa menjadi satu senjata sebenarnya kearifan lokal yang terus dimunculkan. Karena kalau kita berbicara kearifan lokal tidak harus berarti korupsi itu mencuri gitu kan, mengambil uang ya, tetapi nilai-nilai yang berkarakter yang itu bisa dimunculkan di masyarakat begitu Pak. Ini total memang cukup banyak, karena asumsinya tidak hanya perangkat desa kalau kita berbicara korupsi, berarti perangkat desa, tetapi juga kelembagaan masyarakat, juga masyarakat dalam arti luas, baik itu kelompok, tokoh, dan pemuda. Oke. Sedikit Bu ya, tadi disampaikan maksudnya banyak nggak apa-apa Pak? Penilaian itu ada fisik dan digitalnya. Ya. Nah, apakah ini dalam artian desa yang bisa kita angkatkan menjadi desa binaan anti korupsi ini itu harus punya media digital, misalnya seperti website? Gimana itu Bu? Artinya kan tertutup kemungkinannya bagi desa-desa yang katakanlah terpencil, yang tidak punya akses internet. Nah, artinya kan terjadi barangkali dikotomi ya, Artinya mungkin kalau Kamanghilia karena akses internet kita di sini sudah 4G, kita bisa. Tapi bagaimana dengan desa lain yang letaknya di pinggiran jauh sana gitu? Gimana Bu? Ya, ini kaitannya juga karena kita sudah eranya digital ya, hanya memang karena keterbatasan beberapa daerah ya. Dan tentunya kita tidak bisa pungkiri pemerintah pusat sendiri juga sudah mulai mengakses, membuka jalur gitu ya, beberapa daerah yang terutama 3T tadi ya, desa-desa terpencil itu bisa mengakses ke sana. Nah, kenapa tetap harus salah satunya adalah digital? Karena tentu potret itu tidak hanya masyarakat pada saat melakukan penilaian di sini, tapi orang luar juga bisa melihat gitu ya. Nah, orang kalau melihat kan nggak mungkin semuanya datang berbondong-bondong ke desa, tetapi dengan penyediaan akses digital tersebut itu salah satunya. Nah, memang satu indikator yang pertama kita lihat adalah desa yang keterbukaan publiknya itu ada ya. Publik salah satunya bisa dilihat dari mereka menyediakan informasi-informasi tersebut gitu ya, dengan digital itu. Nah, akan sulit memang, tapi karena kita menjadi salah, dan bukan berarti desa yang nggak punya digital itu kemudian termasuk desa korupsi, bukan gitu ya. Tetapi hanya dari sisi penilaian akan lebih unggul desa yang memiliki 2 akses digital. Jejak digital itu sangat sulit dihapus Pak gitu ya, kecuali yang buat ini sendiri ya, yang YouTube, yang buat ini YouTube-nya tutup sendiri gitu kan, tutup sendiri gitu ya. Nah, artinya jejak digital itu sangat-sangat sulit dihapus. Meskipun kita ada di website, kita salah upload, hati-hati Pak. Kalau orang sudah meng-capture, maka udah sedunia yang lihat itu. Ya, itu sih salah satunya, tapi bukan berarti catatan ya, bukan berarti desa-desa yang saat ini belum memiliki website karena kendala dari adanya akses
koneksi internet bukan berarti mereka termasuk desa korupsi, tidak gitu ya, tetapi hanya pastinya penilaian itu akan sedikit berkurang karena ketersediaan ini penilaian dari sisi dokumen Berarti kan digital. masalah waktu saja Bu, Iya, ya. Menunggu iya. waktu kapan mereka Iya. bisa menikmati akses internet yang bagus Iya, gitu ya. karena pada saat satu diunggulkan ini desa, kita bisa lihat di mana. Salah satunya pasti di website kan gitu ya. Ini informasi seperti apa gitu. Nah, itu akhirnya benar ya. Salah satunya adalah Desa Kamanghilia, itu desa anti korupsi. Kita bisa di websitenya ada informasinya, Iya. ya. Ada acara diajak ya. ada media podcast yang disediakan oleh desa. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah gitu kan dalam desa. Mungkin membuatnya selesai, bisa hari ini selesai, tapi bagaimana mengelola kegiatan ini juga bagian dari keterbukaan publik nanti. Oke, Bu Eni, Oke. ke Pak Aris lagi lah saya. Ya. Jadi setelah observasi Pak, Hmm. dan saat ini kan kita ada BIMTEK ya Pak ya. Hmm. Apalagi tahapannya setelah ini Pak, untuk bisa kita mencapai desa anti korupsi. Ya, baik Pak Wali Nagari. Jadi 2 hari ini dan sampai besok Ya. kita melakukan BIMTEK dengan sasaran tadi aparatur nagari, termasuk Bamus gitu ya. Ya, Bamus. Kemudian besok kita tadi siang kita dengan Pemuda. kelompok Pemuda. pemuda. Besok pagi kita dengan tokoh-tokoh Masyarakat. ya, tokoh masyarakat. Kemudian sesi terakhir itu hari Besok Rabu sore. besok siang itu dengan kelompok perempuan, itu segmen kita. Nanti setelah kita melakukan bimbingan teknis ini, mungkin dalam waktu 2 bulan kita akan monitor terus Pak progres dari upaya pemenuhan indikator desa anti korupsi itu yang 18. Iya. Sekarang kan nilainya 65 gitu Pak ya. Nah, target kita kan minimal 90 supaya bisa menjadi desa anti korupsi. Tapi kita nggak mungkin kasih target 90, harus 100 gitu kan. Harus 100 supaya nanti tim penilai kan bukan dari kita Pak. Iya, Ya kan kami ini kan Oh jadi beda lagi Pak? Beda. beda. Ceritanya. Iya, kami ini sekarang ibaratnya bimbel ya. Ya. Bimbel. Wah, ini perlu Ini ini loh, Pak, perlu ini Pak, harus perlu ini. ada. Karena nanti yang menilai teman kami yang lain. Juga teman Bu Eni yang lain. Kemudian tadi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa yang datang pun bukan mereka, bukan dari Ditjen, tapi Ya. dari Itjen, Ya. inspektoratnya Pak. Oh, gitu. Begitu juga dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, itu nanti yang datang adalah inspektoratnya, orang yang berbeda. Jadi kami sama sekali nggak ikut-ikutan, supaya independen. Mereka lah yang akan melakukan penilaian. Itu kira-kira 2 minggu dari sekarang gitu ya. Nanti mereka akan penilaian. Jadi mendengar penjelasan Pak Aris, Iya. kok badan saya panas dingin Pak? Banyak yang nilai nanti Pak. Iya, karena kan Irjen gitu yang datang gitu kan. Tapi Pak Wali Nagari jangan khawatir. Tadi kita waktu acara BIMTEK berlangsung, kita tadi sempat ketemu sama teman-teman jajaran Bapak. Kita sudah lihat progresnya. Alhamdulillah sepertinya masih on track gitu ya. Targetnya nggak muluk-muluk, kayaknya 100 juga kali ya. Nah, di sini ada Uni Iza apa? Uni Visa. ya. Visa. Nah, Dan tentunya Sudah. dukungan masyarakat ya secara Iya, luas. dukungan masyarakat, Nanti kelompok, betul. Nggak, masyarakat. jujur Pak ini saya Iya. agak gemeteran saya jadinya. Masalahnya kita harus banyak yang Biasanya harus yang dipersiapkan ditanya gitu. gemetaran, ini Nah, anaknya yang balik dia, Bu. gemetaran ini. Jadi mungkin saya nggak cocok jadi hostnya. saya pun gemetaran Pak. Nanti kan harus gimana sih? Kenapa Oh, desa nggak Kamanggi bisa. dia Oh, iya. begini, kan? Saya juga gemetar Pak. Bentar, Pak. Oke Bu Eni ya. Ini terkait dengan peran serta ya, peran serta kaum perempuan di dalam pencegahan atau pemberantasan korupsi. Ini bagaimana pandangan Bu Eni lah, atau Bu Eni pokoknya ngomonglah tentang Ya. perempuan harus di mana posisinya gitu. Nah, kalau dalam keluarga perempuan tuh punya peran penting ya, meskipun kita nggak bisa hanya melulu perempuan. Ya. Ya. Misalnya dalam pendidikan anak ya, kalau anak nakal itu ibunya yang disalahin. Ibunya nakal juga. Gitu. Ibunya nakal juga. Ya. Nah ini yang kadang sering ya. Terus giliran anak belajar nggak mau belajar, ibunya lagi gitu ya. Padahal dalam satu konteks lingkungan keluarga itu adalah peran laki-laki dan perempuan. Tapi dalam konteks ini karena yang paling banyak yang memberikan nafkah itu adalah laki-laki gitu ya.
perempuan juga memberi nafkah, tetapi sifatnya kan tidak utama. Bisa jadi gitu ya, karena beberapa case juga ada yang perempuan yang dominan gitu ya dalam mencari nafkah. Tetapi prinsip dasar di sini adalah bagaimana kemudian perempuan juga berhak tahu terhadap apa-apa saja yang memberikan pendapatan dari keluarga itu gitu ya. Itu mulai dari Iya, rumah tangga misalnya ya. rumah tangga. Misalnya mohon maaf, gaji suami saya 900.000 gitu ya sebulan misalnya. Tapi kok bisa nyicil motor? Nah, dipertanyakan gitu ya. Jadi hak perempuan juga. Jadi kita juga di dalam proses-proses komunikasi edukasi itu juga memberikan perempuan itu memiliki kontribusi penting gitu ya. Jadi perempuan boleh menanyakan dari mana nih pendapatannya. Meskipun kadang ada laki-laki kan marah kan, aku tanya-tanya nih katanya. Yang penting kau bisa makan, bisa beli garam gitu kan. Nah, tidak hanya seperti itu. Tapi dua hal ya. Tadi tidak hanya laki-laki perempuannya saja, tetapi laki-laki dan perempuan. Tetapi karena perempuan itu memberi nafkah itu banyak laki-laki, artinya perempuan boleh menanyakan. Ada kecurigaan lah kalau ternyata nih bapak pulang bawa emas segudang ya kan. Nah, contohnya. Atau mungkin kaitannya juga bagaimana perempuan itu kan yang mudah panas tuh kan perempuan ya Pak. Ya. Giliran tetangga beli motor, kita nggak punya motor nih. Kita yang panas. Kita yang panas kan, kayak hari ini nih panas nih. Ini Bu ya. Iya, jadi ini secara psikologis kadang secara psikologis kadang ada ya kan. Nah, kalau apa bahasa mudanya itu jor-joran atau kalau bahasa Padang apa ya. Jadi itu dua hak, pertama tadi, yang kedua terus yang kemudian juga bagaimana memberikan edukasi ke anak. Karena apa? Meskipun bukan lagi balik-balik lagi, kalau saya pribadi nggak setuju kalau semua disalahkan perempuan, tetapi karena yang di rumah itu lebih banyak perempuan, ibu, bagaimana dia juga memberikan edukasi positif ke anak, cara bermain ya kan, supaya anak itu kalau main curang nggak boleh ya kan, main kelereng bilangnya kalah, bilangnya 4 tapi sebenarnya 5 gitu ya, atau hal-hal lain yang mengingatkan anak sholat dan secara agama masing-masing itu juga memberikan kontribusi positif ya. Meskipun tadi giliran libur sebagai orang tua, suami dan istri, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, bukan hak, kewajiban yang sama dalam proses penanaman nilai-nilai berkarakter di keluarga. Balik lagi lingkungan besar di masyarakat gitu ya. Nah, ini kadang akhirnya banyak kasus arisan bodong gitu ya, perempuan banyak alih di sana gitu ya. Bahkan dulu jangan sampai kita akhirnya sibuk iuran yang besar ya, karena tadi pingin punya nilai sosial yang tinggi, tapi kemudian menghalalkan segala cara yang didapat oleh suami sebagai kepala keluarga misalnya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya kita melihat salah satunya peran perempuan. Di sisi lain kalau kaitannya dengan penilaian ini, tentu kita mendorong perempuan untuk terlibat aktif di dalam proses pembangunan di desa gitu ya, karena selama ini jangan sampai keterlibatan perempuan juga minim. Dan kalau kita lihat tadi di Kamang Hilya, perempuannya cukup banyak. Biasanya di pertemuan di aparat desa itu sedikit perempuannya, ya. Ya tadi cukup banyak terus terang. Dan bahkan kelompok pemudanya itu juga saya lihat separuh-separuh. Sebelah kiri itu banyak perempuan sama ini, artinya ada kesetaraan ya antara laki-laki untuk mendapatkan akses tersebut. Kesamaan ingin maju sebenarnya. Iya, akses tadi itu yang kadang perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk maju tadi ke sana ya. Oke, Bu Eni, apa kesan Bu Eni terhadap Nagari Kamang Hilya ini? Kan Bu Eni pertama kali nih ke sini. Kesannya apa? Pertama, pada saat saya masuk tugu desa yang di ujung sana itu ya, Koto, namanya itu ya Pak? Pintu Koto. Pintu Koto ya gitu ya. Jadi sudah terlihat kekhasan satu desa, ya itu satu ya. Terus kedua, pertanian yang masih banyak ya, apalagi di sini dekat kelihatan bukit-bukitnya ya. Bukit itu kalau hijau, banyak pohon, berarti masyarakat itu masih peduli akan lingkungan. Ya. Jadi kalau kelihatan agak lubang sedikit, itu berarti tingkat kepedulian terhadap lingkungan masih kurang. Jadi saya melihat bahwa masyarakat di sini masih nilai-nilai agraris sektor pertanian masih cukup tinggi ya. Kemudian nilai-nilai agamisnya juga, ini yang paling beda nih. Pertemuan ada membaca ayat suci Al-Qur'an ya. Bahkan itu cukup lama ya.
hampir ya 15 menit sambutan sama baca Al-Qur'an, lebih lama baca Al-Qur'an tadi ya. Jadi itu yang nuansa yang begitu pada saat Beda masuk ya? acara itu yang beda ya. Selain Iya. tadi beberapa rumah adat yang mohon ini tahun juga masih dipertahankan gitu ya. Terus masyarakat yang masih khas menggunakan bahasa Bahasa adat ibunya. aslinya sini ya. Ini supaya tidak hilang ya. Mudah-mudahan tidak menjadi bahasa-bahasa boleh bergeser, tetapi bergeser dalam artian pada saat mereka menyesuaikan, misalnya anak sekolah bergesernya bahasa Indonesia gitu kan, tapi bukan berarti bahasa adatnya hilang gitu ya. Apalagi dengan pengaruh teknologi ini, khawatirnya nanti penerusnya nih ya Pak Wali, mudah-mudahan terus dilestarikan lah, kekhasan masuk desa itu di sini tuh ada rohnya ya kan. Mungkin itu sih yang terlihat, nuansa hijau, banyak pertanian, rumah-rumah masih. Tadi kan sempat ada cicip Bu, cicip makanan, kulinernya. iya kulinernya Gimana juga Bu kulinernya? enak banget itu lamang ya, lamang sama lape. Lape. Biasanya Lape lamang bugi. tuh isinya daging ayam atau ikan. Iya. Nah ini kelapa tadi isinya. Dan khas ketannya biasanya masih berbiji, ini enggak. Itu yang enak, apalagi makanannya. Makasih tadi yang buat nyiapkan Yang makan masak siang ya. Mantap ya. Sayur ininya pepayanya. Tadi ada lamang Pak? Ada. Ada. Bapak nggak makan kan? Enggak. Kasihan deh. Kasihan ya. Tapi saya lape bugi ya. Lape bugi. Makan dua saya. Iya. Lape bugi kan di depan, lamang tuh yang duduk. Saya. Ada ya? Oh, enggak. Oke Bu, ini makasih ke Pak Aris. Kalau Pak Aris kesannya di Kamanghilia ini seperti apa? Kan baru pertama ya Pak ya ke sini? Iya, ini Kalau pertama. saya baru pertama ini. Betul. Gimana kesannya Pak? Kesannya yang pertama saya agak ini Pak, agak kaget, amazed, takjub gitu ya. Ya. Ternyata di belakang saya ini ada Bukit Barisan. Saya nggak tahu, saya cuma foto-foto, oh, kok keren ini, ada apa awannya gitu kan ya. Oh, keren ini, ternyata tadi dikasih tahu itu Bukit Barisan. Oh, berarti bukit inilah apa yang saya lihat. Saya kan di Aceh dulu Pak ya. Iya. Ada Bukit Barisan dan sampai Medan. Oh, ini berarti sambungannya ini, saya baru tahu. Kemudian kesan yang kedua, tentu saja semangat dari peserta kita tadi Pak. Iya. Tadi pesertanya sangat baik, sambutannya, antusiasmenya juga sangat baik, pertanyaannya kritis-kritis Pak. Jadi Ya. saya agak-agak Sering mempertanyakan kebijakan Wali Nagari nggak Pak? enggak. Aman. Tapi- Bapak. Tapi memang problem-problem sehari-hari yang mungkin kurang pas gitu dengan undang-undang kita, misalnya pemberian hadiah. Kalau misalnya kita kan nggak boleh memberikan hadiah, tapi kan namanya orang Timur kita kan suka Pak Iya, saling iya. memberikan. Nah ini bagaimana menjaganya itu? Itu satu yang tadi sempat ditanyakan. Kemudian saya juga kesan baik dari perangkat nagari ini sebenarnya. Tadi banyak yang masih muda-muda, masih semangat. Itu kalau misalnya kita diskusi tadi, jadi nyambung Pak, Nyambung, Oh ini harus ini. Nah itu seru banget. Tadi kita udah diskusi panjang lebar tadi. Nggak ada lagi Pak, masalah kulinernya gimana? Kulinernya luar biasa Pak. Kopinya ya. Oh, kopi. Nah, ini kopinya ada sini ya. Nah ini ada. Kopi Nah, lamang ya. jadi kalau misalnya mau pesan bisa di nomor di bawah. Oh, nggak ada. Kopi. Saya sebenarnya nggak minum kopi Pak Wali. Iya. Saya minum kopi tapi karena takut ini Tagihan. asam lambung ya. Asam lambung. Asam lambung. Tapi alhamdulillah tadi Enggak. Nggak Kalau masalah. asli malah justru enggak asam Nggak, lambung nggak ya. sebenarnya. makanannya top lama. Lama Lama banget. Mungkin Pak terakhir pesan ya, Hmm. pesan kepada kami masyarakat Nagari Kamanghilia lah Hmm. terkait dengan korupsi lah. Hmm. Bisa disampaikan Pak pesannya. Saya menangkap apa tadi ya, cerita yang cukup menarik tadi Pak mengenai hukum adat kali Pak ya. Ya. Ternyata hukum adat di Agam ini di Kamanghilia ini masih sangat kental gitu ya, dan sangat berat. Sebenarnya itu sangat menjunjung nilai-nilai anti korupsi. Misalnya ada kepedulian, misalnya ada kejujuran. Nah itu rasanya harus dilestarikan. Bagaimana caranya? Mungkin nanti berikutnya saya usul nih Pak Wali Nagari, Ya. undang tokoh-tokoh adat, ajak beliau-beliau itu untuk cerita mengenai kekayaan
kultural kita tadi itu. Yang mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi. Tadi sebenarnya misalnya tadi banyak contoh Pak, saya sampai lupa saking banyak contoh. Besok Nanti bisa digali dari Bisa mereka. besok kan sesi kita ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh adat gitu lah ya. Iya. Kalau di Minang itu namanya besok ada alim ulamanya, Iya. cadik pandainya, nini Iya. mamanya besok insya Allah. Iya. Ya karena di sesi di desa-desa sebelumnya mereka kesulitan Pak cari Iya. adat, Kearifan hukum lokal adat ya. kearifan lokal. Apa ya, karena udah mepet dengan Bergeser, kota gitu ya. kan ya, udah semakin modern. Jadi nilai-nilai itu udah nggak diketahui lagi. Tadi cerita sama teman-teman di sini, masih banyak. Dan saya rasa itu luar biasa yang harus Iya. digali, supaya awet Pak informasi ini kepada generasi kita berikutnya. Di melestarikan ya Pak. Iya. Nilai-nilai Betul Pak, kearifan Iya. lokal. betul. Harus diundang Pak. Mungkin Bu ini pesannya Iya. kepada kami masyarakat Pesan Kamanggilia lah. pertama kalau untuk bapak ibu aparat desa gitu ya, Iya. itu di sini sudah positif sekali dalam proses untuk rencana pembangunan gitu ya. Beberapa informasi sudah disajikan, mohon ini juga terus dipertahankan ya, karena mempertahankan itu sangat sulit ya untuk ini. Kemudian juga salut sekali ya atas ketersediaan website dan beberapa media sosial yang dimiliki oleh Nagari Kamanggilia ini. Dan untuk masyarakat tentu ya mempertahankan tadi budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang ada di sini. Bagaimana meskipun mereka merantau ya di daerah lain, pada saat kembali di sini tetap masih ingat ini loh leluhur dan cerita-cerita yang itu harus tetap dilestarikan untuk anak cucu yang ada di sini. Dan mudah-mudahan dengan dukungan pemerintahan desa tentunya lembaga-lembaga adat itu tetap bisa dilestarikan gitu ya, karena khawatirnya setiap orang pasti punya keterbatasan usia gitu ya, dan jangan sampai nanti tidak ada penerusnya. Nah ini yang banyak khas akhirnya desa adat itu bergeser ya, nilai-nilai kearifan lokalnya menjadi ya lebih modern dalam tanda petik, meskipun tidak selalu yang modern itu positif, tidak selalu modern itu negatif, atau bahkan orang mungkin menganggapnya kolot, tapi kita melihatnya dari sisi nilai-nilai tadi, nilai-nilai luhur yang itu sebenarnya mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu. Oke. Pak. Terima kasih Bu Pak Aris atas waktu yang telah disisihkan ya. Padahal dari tadi pagi udah capek ya. Ya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, para nonton Kamanggilia Channel, dan apa yang kita perbincangkan pada hari ini mudah-mudahan bisa bernilai guna, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sehingga ke depan ya kita bisa menjadi lebih baik lagi, karena saya tidak akan mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Silahkan simpulkan masing-masing di pemikiran kita. Barangkali itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kami sudahi. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.